Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Amir Rotunisa Alwenya Sulfi dengan nomor NIM 2032000142 dan teman saya Asnaita Khairotun Nafiah dengan nomor NIM 2032000149 akan membahas tentang manajemen keuangan. A. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan pada dasarnya ialah segala upaya mulai dari perencanaan, pengelolaan, menyimpan, dan mengendalikan aset maupun dana perusahaan. Segala aktivitas harus dilakukan dengan seksama, teliti, dan hati-hati. Hal ini difungsikan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. B. Tahapan kegiatan manajemen keuangan. 1. Menentukan tujuan perusahaan. Hal yang paling mendasar dalam perencanaan manajemen keuangan perusahaan adalah dengan menentukan tujuan yang jelas mengenai apa yang menjadi proyek dari perusahaan tersebut. 2. Menentukan kegiatan perusahaan. Setelah tujuan sudah ditentukan, cobalah untuk mencari kegiatan yang tepat agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan kegiatan yang tepat sasaran. Tentunya juga akan memperkecil pengeluaran keuangan perusahaan pada kesempatan berikutnya. 3. Mencari sumber pemasukan dalam perencanaan keuangan perusahaan. Di dalam kegiatan perusahaan harus ada sumber pemasukan untuk menjalankan tujuan yang telah ditentukan. Biasanya sumber yang didapat bisa beragam, baik dari investor maupun klien dan penjualan. Menentukan dan mencari sumber dana atau pemasukan yang pasti akan memudahkan untuk manajemen juga merencanakan keuangan perusahaan. Jadi jumlah sumber pemasukan yang jelas akan dijadikan tolak ukur untuk pengeluaran setiap kegiatan yang akan dilakukan. 4. Manajemen keuangan perusahaan dalam menentukan pengeluaran. Jika setiap kegiatan sudah tepat sasaran dan sumber pemasukan sudah jelas, maka langkah selanjutnya adalah mengeksekusi setiap kegiatan yang akan dilakukan dan menentukan berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan sesuai dengan perencanaan keuangan perusahaan. 5. Mencatat keuangan perusahaan. Dengan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan dengan baik, maka akan memudahkan Anda untuk memonitor setiap perputaran arus uang ke perusahaan. Jika Anda belum mampu mencatat keuangan perusahaan dengan baik, maka dapat memanfaatkan software akuntansi. Hal ini yang menjadikan keberadaan perencanaan manajemen keuangan sangatlah penting pada suatu perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas poin C, yaitu sumber pendanaan atau keuangan sekolah madrasah. Yang pertama ada sumber pendanaan dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan sebagai penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang meliputi biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat. Dana masyarakat ini berarti dana yang berasal dari komite sekolah atau madrasah atau orang tua siswa dan dari sponsor dan donatur. Maksudnya adalah dana tidak mengikat yang berasal dari komite sekolah atau madrasah yang bersumber dari orang tua atau wali siswa. Di samping juga merupakan dana yang bersumber dari sponsor, donatur, alumni, dan corporate social responsibility atau CSR. Jika mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 48 tahun 2008, maka masyarakat dapat bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggung pendanaan pendidikan. Dan sesuai dengan ayat 2
bahwa yang dimaksud masyarakat adalah penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali, serta pihak lain yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap persoalan pendidikan. Dan yang ketiga, sumber pendanaan pendidikan dari dana swadaya. Biasanya perolehan dana swadaya ini didapatkan dari kegiatan usaha mandiri yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Jadi dibutuhkan kreativitas untuk memperoleh dana ini. Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri mencari dana atau swadana sekolah atau madrasah yang bisa menghasilkan pendapatan bagi sekolah atau madrasah antara lain: yang pertama, pengelolaan kantin sekolah atau madrasah yang menyediakan kebutuhan makanan untuk siswa. Yang kedua, pengelolaan koperasi sekolah yang menyediakan kebutuhan alat-alat penunjang belajar siswa seperti buku, alat tulis, kebutuhan seragam. Yang ketiga, pengelolaan warung telekomunikasi dan informasi. Yang keempat, pengelolaan jasa kendaraan antar jemput siswa. Selanjutnya, poin D, solusi menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satu bentuk kesenjangan sosial adalah kesenjangan sosial ekonomi. Dikutip dari buku Perubahan Sosial Budaya tahun 2020 karya Sriana, kesenjangan sosial ekonomi merupakan kondisi sosial yang mana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berbeda satu sama lain, yang artinya ada kelompok masyarakat yang punya kondisi kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi, tetapi ada pula yang rendah. Misalnya kelompok kaya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan kelompok miskin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial diperlukan beberapa upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat. Berikut beberapa upaya mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan punya keahlian untuk bekerja. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus mendapat akses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan memberikan akses yang sama, kesenjangan sosial bisa berkurang karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat. 3. Mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya. Agar kesenjangan sosial bisa teratasi, sumber daya harus diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, masyarakat punya hak yang sama untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Upaya lain untuk mengatasi kesenjangan sosial adalah pemerataan pembangunan. Pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya berfokus di satu daerah saja. Misalnya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.